memperkenalkan diri, ada yang saya lupakan dalam sambutan tadi. Saya mengucapkan terima kasih untuk anggota KOR, semua petugas liturgi, lektor, lektris, dan juga mistina semua, dan mereka yang menjaga keamanan di luar untuk perayaan kita boleh berjalan dengan baik dan lancar. Semua dunia tutur rumah. Lalu kami tinggal dan lahir di Rusikawa. Namun beberapa kesempatan liburan dari sekolah waktu masih SD sampai SMA, saya juga masih berkesempatan untuk datang bakar lilin, datang liburan di kampung. Lalu mulai masuk biara 2015, setiap kali liburan saya selalu datang ke sini. Walaupun tidak sampai lama-lama, tidak sampai 1 minggu, tetapi 2-3 hari saya selalu sempatkan diri untuk datang bakar lilin dan mengunjungi keluarga di kampung halaman. Saya anak keempat dari 5 bersaudara. Anak pertama itu Beno, anak kedua itu Roma, anak ketiga itu Sil, anak keempat itu saya, lalu Iren yang bungsu. Kami semua juga kesempatan malam hari ini hadir pada perayaan. Oke, terima kasih Tuhan Firminus. Kita semua sudah kenal toh? Ada yang belum. Saya dengar dari sini ada yang belum. Menggema dalam sanubari Tuhan, lalu Tuhan berusaha menjawabnya mungkin secara sederhana, lalu itu secara besar maksud dia. Kalau panggilan, saya secara pribadi dari kecil itu memang sudah ingin jadi pastor. Luar biasa ya. Karena dulu saya ingat kalau masih sekolah, ditanya cita-cita tuh saya hanya berpikir menjadi seorang pastor. Lalu pengalaman lainnya tentunya adalah kehidupan bersama keluarga dan juga perjumpaan dengan para imam. Jadi hidup dalam keluarga dan perjumpaan para imam juga membentuk saya, atau paling tidak menarik, memberikan perhatian untuk menjadi seorang imam. Jadi kalau dulu itu sering masih SD itu kalau ketemu para pastor misionaris, sama sih ya, Pastor Nikolaus. Sekarang dia ada di rumah sakit Bukit. Nah, beliau itu kalau datang itu sering bawa gula-gula atau permen yang kita sebut. Nah, kita yang kecil-kecil itu senang sekali. Walaupun kita berdiri tunggu lama, tapi karena ada gula-gula itu. Nah, gula-gula itu lah, itu gula-gula itu yang buat kita, saya secara pribadi, baik sekali ya mereka ini. Kebaikan mereka itulah yang juga membuat saya tertarik untuk mau seperti mereka, berbaik kepada orang lain. Dan kadang-kadang panggilan mungkin melalui pengalaman yang kecil, kadang-kadang Tuhan itu memberikan benih-benih di dalam diri saya, dan mungkin itu di dalam diri kita yang lain juga. Oke, terima kasih. Satu hal yang sangat indah, keluarga itu adalah fondasi dasar panggilan. Keluarga Katolik di Wulandoro secara khusus disapa mau menjadi seminari dasar, tempat penyemaian benih imamat untuk menjadi suster, biarawati, itu justru datang dari keluarga. Pada malam hari ini kita semua berjanji bersama, mari kita membantu keluarga kita menjadi sebuah seminari menengah, seminari dasar. Oke, pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga Tuhan, ini Opu Alap, tetapi saya ambil alih sebentar. Oke Tuhan. Pengalaman kehidupan di biara sebagai seorang biarawan itu tentu mengalami pasang surut, guncangan, tantangan, bahkan kita harus bercucuran air mata hanya untuk tetap berkanjang bersama Yesus.
apa pengalaman yang paling menyedihkan, paling susah, yang hampir saja membuat Tuhan beralih haluan? Silakan. Jadi terima kasih. Saya memulai dari pengalaman saya masuk pertama dulu. Oke, silakan. Jadi saya ini orang yang pemalu sebenarnya. Orang pendiam dan pemalu. Nah dari dulu saya tuh paling takut tampil di depan. Apalagi seperti sekarang ini. Tapi sekarang berani tuh, Bapak Mama? Berani. Mudah-mudahan tidak malu-maluin. Jadi itu yang ketakutan saya paling pertama tuh ketika masuk daerah tuh itu. Saya ini orang pendiam dan pemalu baru. Ketika masuk tuh kami di SSCC itu kalau masuk pertama tuh langsung menjadi postulan bersama mereka yang tamatan dari seminari menengah. Nah, saya ini dari SMA negeri. Lalu bergabung dengan teman-teman seminari menengah itu pasti agak berbeda sedikit. Nah itu yang tambahkan saya takut waktu itu. Lalu mereka ini kan paling tidak hidup berkomunitas, hidup berdoa, itu kan paling tidak sudah dasarnya. Soal waktu paling utama. Dari bangun pagi, berdoa, belajar, itu kan mereka itu sudah terlatih gitu. Sementara kami yang dari SMA negeri yang dengan teman-teman lain itu yang paling rusak sudah. Jadi bayangkan bangun itu harus jam 4 pagi kalau dapat tugas masak. Kalau masak tuh oke sudah kalau masak. Yang selalu ini bangun pagi ini bangun jam 4. Bangun pagi jam 4 berdoa meditasi saya waktu itu. Ini tidak bisa lebih ke jam 6 atau jam 7. Ini harus bangun pagi-pagi. Lalu kami waktu itu tuh mulai seperti kita main di seharian ini ada namanya sharing yang menggantikan homili atau khotbah pastor. Jadi di seharian itu kamilah yang akan memberikan sharing atau homili, sharing refleksi dari bacaan hari itu. Nah saya paling takut itu ketika saya dapat tugas untuk memberikan sharing dan homili itu karena saya orang paling pemalu sudah. Setengah mati kalau bicara di depan umum. Nah datanglah pastor pembimbing kami itu bilang, dia tuh antara dia kalau bahasa kita tuh dari yoga kita atau bagaimana? Ama, kebetulan orang Batak juga Ama, jangan takut jadi kami tahu itu orang baik pintar. Jadi bagus untuk kompleks itu di yoga saya oke lah. Nah, kebetulan motivasi dia tuh luar biasa begitu. Apa dari saya secara pribadi yang orang yang pendiam, pemalu. Nah, cara dia pendekatan itu yang membuat saya itu akhirnya dapat bertumbuh dan berkembang menjadi orang yang lebih baik. Nah itu pengalaman pertama, kesulitan pertama yang saya hadapi ketika masuk seminari atas dan seminari tinggi. Nah, lalu pengalaman berikut itu adalah pengalaman jatuh cinta. Ini luar biasa. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa rasa suka itu pasti ada. Nah, saya itu pernah jatuh cinta dengan 2 orang wanita, tetapi dia di waktu yang sama. Kurang lebih berdekatan lah waktu itu. Jadi yang satu ini paling saya suka begitu. Satunya tuh yang satunya tuh berjaga-jaga kalau satu bilang satu ini. Tapi memang ya dengan kata-kata yang luar biasa akhirnya tembak sekali langsung jadi. Jadi memang betul waktu kami pernah pacaran waktu saya menjadi seorang frater. Nah, hal ini mungkin baru saya katakan dari orang tua saya tahu malam ini sebenarnya. Tapi ini sudah diketahui oleh orang tua angkat saya waktu itu. Nah, mereka itu yang saya ini pikir saya ngomong ke orang tua itu tidak sebenarnya. Nah, saya kalau ngomong sudah stres ini. Nah, makanya saya selalu terbuka. Yang pertama tuh ke orang tua angkat waktu itu. Nah, mereka juga sangat luar biasa. Mereka bilang, nah kami ini
hanya sebagai orang tua angkat. Dan kami itu mengharapkan dan mendukung, mendoakan kamu itu menjadi seorang imam. Tetapi bahwa kamu jatuh cinta itu adalah hal yang manusiawi, dan kamu berusaha untuk menjaga dia baik-baik. Dan mereka berpesan demikian. Nah, tapi saya tetap berpacaran dengan dia waktu itu. Dan saya tuh selalu mengatakan kepada dia, saya tidak berjanji apa-apa, bahwa berjanji untuk meninggalkan panggilan itu tidak. Kita pacaran, oke, kita saling menjaga, tetapi saya tidak berjanji kepada dia bahwa nanti saya keluar dan menikahi dia. Nah, itu tidak pernah saya ucapkan kepada dia. Nah, dialah orang pertama yang selalu memberikan selamat propisiat untuk kehabisan. Dan ketika saya ulang tahun itu dia orang yang paling pertama di dini hari, pasti dia yang orang pertama. Terima kasih untuk propisiat atau ucapan selamat ulang tahun. Dan sampai sekarang kita masih baik-baik. Dan saya juga bersyukur bahwa dia juga sudah ada calon pendamping. Walaupun belum menikah, tetapi sudah ada calon yang siap untuk menikah dalam waktu yang dekat dan dalam tempo yang sesingkat saja. Nah, itu pengalaman bagi saya juga sempat membuat saya ya melanjutkan atau tidak. Memang secara pribadi menurut saya itu dia itu sangat cantik. Mungkin itu lagi. Nah, itu pengalaman kedua. Nah, pengalaman tiga ini tidak bisa saya katakan di tempat ini. Karena bagi saya berat untuk saya ucapkan di saat ini. Lalu yang terakhir itu adalah ketika saya masa diakonat. Waktu saya masa diakonat sudah saya kisahkan tadi. Nah, waktu itu saya kecelakaan. Kami pulang misa dari rumah umat, misa peringatan awal. Nah, misa selesai misa malam itu tuh saya tidak ada niat untuk minum sebenarnya. Dari kepastoran ke tempat misa tuh saya tuh paling tidak semangat dalam di misa. Baru malam itu. Nah, berangkatlah kami ke sana. Selesai misa, lalu malam. Mereka tidak datang maksa bilang ke depan. Hanya untuk mau minum. Dan saya tidak mau sama sekali. Datanglah tuan rumahnya bapak itu, bawa dengan anjing satu gelas. Langsung jemput saya dengan anjing di belakang. Akhirnya ke depan dan saya minum bersama mereka. Nah, kami minum ya sudah lumayan. Nah, kebetulan malam itu juga ada ulang tahun pastor paroki. Kami rencana itu dari tempat rumah keluarga yang kami bisa kembali lagi ke pastoran untuk lanjut minum di sana karena ulang tahun pastor paroki. Berangkatlah kami. Waktu itu motor masing-masing. Nah, kami berjalan di sana tuh ya lumayan lah. Apalagi bokannya itu cukup tajam bokan di sana. Pas di bokan yang dekat pastoran terjadilah saya keluar dari jalur dan tabrak pohon kelapa waktu itu. Nah, pas saat mau tabrak itu saya baru sadar. Langsung saya banting badan. Waktu itu saya gunakan sepatu, jaket, helm. Saya tidak tahu saya posisi itu seperti apa. Tapi tiba-tiba, jadi saya sadar terakhir itu saya posisi duduk. Nah, saya posisi duduk, lalu datanglah polisi atau polisi. Datang, tolong, lalu dia bawa ke rumah sama keluarganya, orang tuanya, diberi air, minum, duduk istirahat. Saya tidak tahu bahwa tangan kanan saya ini dislokasi. Dan saya waktu itu seperti jaket. Nafas saya gerak dulu baru sakit. Buka lah jaket. Baru saya lihat tulang sudah keluar semua. Lalu mereka antar ke rumah sakit. Kebetulan malam itu tuh rumah sakit itu, di rumah sakit dokternya tidak ada. Karena waktu itu pas hari raya Nyepi itu, saya ingat. Nah, waktu itu lagi liburan ke Bali, kebetulan dia orang Bali. Habis rujuk dari tempat saya tugas di kota itu ke kota Palangkaraya, itu 8 jam perjalanan. Lalu mereka siapkan ambulans, langsung siapkan surat rujukan. Malam itu jam 10, jam 11 kami keluar dari kota Murung Raya menuju ke kota Palangkaraya.
Nah, jalannya itu juga lumayan dalam. Jadi mereka suntik anti nyeri itu sebanyak 3 kali kalau tidak salah. Sepanjang perjalanan itu. Nah, tiba jam itu sekitar jam 9 atau 10 pagi di sana. Saya dirawat 3 hari di rumah sakit itu. Lalu saya keluar 2 minggu fisioterapi di saya niat di Kuskupan, baru setelah itu dilanjutkan di Pastoran, kembalikan di Pastoran tempat tugas saya. Nah, di situ masa-masa sulit yang saya alami, yang juga apa ya, membuat saya itu down dan lemah dalam semangat untuk melanjutkan panggilan, karena merasa tidak berdaya dan tidak berarti sebenarnya, karena situasinya menuntut untuk kita harus bekerja ekstra, tetapi hanya tertidur di tempat tidur itu membuat saya merasa bahwa sudah saja panggilan ini. Kita berikan dukungan dan juga doa-doa, terutama rekan komunitas saya itu Pastor Sikri orang Doaji, sama-sama dari kongregasi SSC juga. Nah, beliau itu yang memandikan, membantu ini. Waktu itu saya fisioterapi, jadi dia yang bantu fisioterapinya di rumah. Nah, sepanjang saya pemulihan itu Pastor Sikri itu yang memandikan, cuci pakaian saya, karena yang berdua sendiri di komunitas itu dikasih bantuan. Jadi dia yang siap saya makan dari pagi sampai malam. Nah, semua itu dia yang layan di saya di komunitas itu. Jadi saya biasa bersyukur kepada dia dan kami juga berterima kasih. Dan dia juga memberi dukungan doa untuk memberi saya semangat dalam melanjutkan panggilan. Terima kasih. Oke, terima kasih Tuan Firminus. Kita satu tepuk untuk Tuan Firminus. Satu. Ulang, tidak serempak. Satu. Oke, terima kasih. Dari pengalaman malu-malu, akhirnya jadi berani. Ada seorang santa besar, nanti tanya Suster Alma. Itu dia katakan begini, Tuhan itu tidak panggil orang yang hebat, orang yang pintar, tetapi Tuhan memampukan orang yang lemah, karena Dia sendiri yang memilih. Oke, itu pengalaman pertama. Pengalaman kedua, jatuh cinta dengan 2 orang wanita. Cinta yang individual 2 orang itu kini kita alami bahwa cintanya itu meluas, cinta universal, dan sekarang kita alami di tempat ini. Sekali lagi, satu tepuk tangan untuk Tuhan Firminus. Dan peristiwa ketiga itu peristiwa kesakitan, dan dalam kesakitan dia dibalut oleh orang lain. Itu mengingatkan kita akan Yesus yang dibalut oleh orang-orang yang mengasihi Dia. Sekali lagi, kita satu kali tepuk untuk Tuhan Firminus. Oke, pertanyaan berikut. Pertanyaan berikut. Apa kata Tuhan Firminus untuk keluargamu? Jadi untuk keluarga Bapak Mama, terima kasih banyak untuk cinta kasih, untuk kebaikan dan juga pendidikan selama saya lahir hingga saya masuk biara dan hingga saya tabisan kemarin. Dan saya sadar bahwa semua itu karena berawal dari keluarga, dan kini saya juga harus melanjutkan atau memperluas kasih itu bukan hanya untuk keluarga saja. Bapak dan Mama melahirkan saya, tetapi kini saya bukan lagi hanya anak Bapak dan Mama. Saya sudah menjadi anak untuk semua orang, karena saya harus melayani semua orang. Tetapi saya juga tidak lupa bahwa saya punya orang tua, punya keluarga yang selalu ada di dalam doa-doa saya, terkhusus dalam Ekaristi yang saya persembahkan. Oke, itu ungkapan hati untuk keluarga. Yang berikut, apa kata Tuhan Firminus untuk peristiwa kemarin di Laut Tanah hingga pada saat ini? Yang pertama, perasaan saya itu sangat bahagia dan
merasa sangat luar biasa kemarin ketika tiba di pintu gerbang masuk tanah kampung ini. Jadi saya pribadi itu membayangkan ketika waktu kecil atau liburan-liburan sering saya datang, saya masuk begitu saja. Akhirnya kalau dari Pulau Lebar menuju ke kampung sini, langsung terus ke rumah. Tetapi kemarin itu saya sangat merasa sangat luar biasa. Bagaimana bahwa saya itu sudah menjadi anak dari semua orang tua di kampung ini yang sangat mengasihi, bahkan menerima saya di pintu gerbang masuk itu dengan kata-kata sapaan adat dan juga dengan tari-tarian. Nah, kemarin itu kami tuh harus menunggu, kami semua harus menunggu dengan mama suster semua. Nah, kita harus masuk rombongan karena mama suster mereka ini juga sangat luar biasa. Kami harus menunggu dan kami hanya diterima bersama-sama. Saya pribadi itu merasa sangat senang dan juga takjub dengan tari-tarian, apalagi sapaan-sapaan adat, bahwa panggilan menjadi imam itu juga adalah restu dari leluhur. Maka saya sangat berterima kasih untuk semua orang-orang tua di kampung ini dan juga untuk semua saudara-saudari, Om, Maki, Ama Maki, dan siapa saja yang telah mempersiapkan semuanya ini, para panitia. Saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaan terakhir. Apa kata Tuan Filiminus untuk kami semua, dan yang paling terakhir untuk anak lautan, anak muda-muda sini? Silakan. Tapi ini bukan pesan-pesan terakhir ya. Ini kan pertanyaan terakhir. Iya. Jadi panggilan kita semuanya dipanggil oleh Tuhan untuk bekerja di ladangnya. Apapun itu bentuk panggilannya, itu adalah ungkapan partisipasi kita dalam bekerja di ladang Tuhan. Maka kita semua diundang untuk memberikan diri kita dalam melayani, dalam tugas yang dipercayakan kepada kita, baik sebagai bapa dalam keluarga atau mama dalam keluarga, sebagai pengurus stasi atau pengurus dewan, atau sebagai pejabat pemerintahan baik di desa maupun dimanapun. Kita semua harus menjalankan tanggung jawab kita dengan baik dan juga penuh sukacita. Lalu kepada teman-teman muda, kalau masih jomblo masuk seminaris sih. Marilah anak-anak muda untuk yang pertama tuh aktif dalam kegiatan apapun, baik di gereja, di desa. Kadang-kadang panggilan itu sadar atau tidak melalui perjumpaan dan juga kebersamaan dengan orang-orang lain. Jadi keterlibatan itu sangat penting. Bukan saja supaya kita dikenal atau terkenal, tetapi itu juga membantu kita untuk memperkuat persaudaraan, kekeluargaan kita baik di kampung ini maupun di dalam urusan-urusan rohani gereja ini. Marilah kita terlibat dengan penuh sukacita dan semangat. Baik, Tuan Filiminus, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak untuk kesediaannya boleh berbagi pengalaman bersama kami di tempat ini. Sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih. Saya mempersilakan Tuan. Ayo maju. Tuhan memanggil namamu. Dengar Tuhan memanggil namamu. Namamu yang manusia penuh. Namamu
Ada saya, ada. Orang